Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, Opu Mangeluang. Saya merupakan salah satu mahasiswi pendidikan geografi angkatan 2018. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi yang berkaitan dengan arus laut, mata kuliah oceanografi pada perkuliahan saya pada semester ini. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan. Pertama, ada gaya pembangkit arus laut. Ada dua macam faktor yang berperan dalam gaya pembangkit arus laut itu sendiri. Nah, jadi itu yang pertama, ada gaya primer dan gaya sekunder. Nah, gaya primer itu sendiri berperan dalam menggerakkan arus dan menentukan kecepatannya. Nah, kemudian gaya primer ini antara lain adalah stres angin, ekspansi termal, dan kontraksi dari air itu sendiri akibat pemanasan dan pendinginan. Nah, serta perbedaan densitas di antara lapisan-lapisan air yang mengakibatkan arus tersebut. Kemudian perbedaannya dengan gaya sekunder, dia lebih kepada mempengaruhi arah gerakan dan kondisi aliran arus. Nah, yang termasuk gaya-gaya sekunder adalah gaya Coriolis, gravitasi, dan gesekan. Nah, bentuk dari basing laut juga mempengaruhi arah arus. Nah, stres angin ini bekerja di permukaan laut akan mendorong air di permukaan membentuk arus permukaan. Nah, kemudian pola arus permukaan mengikuti pola angin permukaan itu sendiri. Nah, ekspansi kontraksi air ini terjadi di daerah tropis dan lintang menengah dan yang tinggi. Pemanasan yang jauh lebih besar di daerah tropis akan membuat massa air di daerah tropis ini mengalami ekspansi termal. Nah, akibat dari adanya permukaan air yang naik, sementara lintang menengah dan tinggi karena efek pendinginan akan membuat massa air berkontraksi atau densitasnya membesar. Nah, akibatnya permukaan air menjadi turun. Selanjutnya, proses ekspansi termal dari kontraksi air di antara daerah-daerah tropis dan lintang menengah dan tinggi akan menyebabkan slope muka air yang menurun ke arah lintang tinggi. Nah, perbedaan tinggi muka air di daerah tropis 8 cm lebih tinggi daripada muka air di lintang tinggi. Nah, selanjutnya gradien densitas dalam arah horizontal akan menimbulkan gradien tekanan dari arah horizontal. Nah, gaya Coriolis ini timbul akibat adanya pengaruh rotasi bumi. Dan gaya Coriolis ini berperan dalam membelokkan arah arus di belahan bumi utara, dan gaya Coriolis membelokkan arah arus ke arah kanan. Stop. Akibatnya permukaan air menjadi turun. Nah, selanjutnya proses ekspansi termal dari kontraksi air di antara daerah-daerah tropis dan lintang menengah dan tinggi akan menyebabkan slope muka air yang menurun ke arah lintang tinggi. Nah, perbedaan tinggi muka air di daerah tropis 8 cm lebih tinggi dari muka air di lintang tinggi. Nah, selanjutnya gradien densitas arah horizontal akan menimbulkan gradien-gradien tekanan dalam arah tekanan horizontal. Gaya Coriolis timbul akibat adanya pengaruh rotasi bumi, dan gaya Coriolis berperan dalam membelokkan arus di belahan bumi utara. Nah, gaya Coriolis ini
membelokkan arah arus ke arah kanan. Sedangkan di belahan bumi selatan, gaya Coriolis ini membelokkan arus itu ke arah kiri. Nah, jadi gravitasi itu berperan bila ada slope muka air dan perbedaan densitas antara lapisan air dan gaya gesekan itu sendiri berperan dalam memperkecil kecepatan arus itu sendiri. Nah, arus permukaan itu sendiri berperan dalam mentransfer panas dari daerah tropis ke lintang menengah. Nah, arus juga dapat terbentuk akibat adanya pengaruh gaya tarik bumi dari matahari yang dikenal dengan arus pasang surut. Nah, kemudian gelombang yang pecah membentuk sudut-sudut tertentu dengan garis garis pantai yang juga dapat menimbulkan arus yang bergerak menyusur pantai yang dikenal dengan nama longshore currents. Nah, selanjutnya persamaan gerak. Nah, dalam mempelajari dinamika arus, kita perlu mengetahui apa persamaan pengatur gerak arus itu sendiri. Nah, persamaan pengatur ini terdiri dari persamaan gerak dan persamaan kontinuitas atau persamaan kekekalan massa. Nah, dari situ kita bisa melihat gambaran persamaan hidrostatik masih tetap berlaku untuk fluida yang bergerak bahkan untuk kecepatan arus yang lebih tinggi. Nah, kemudian ada macam-macam arus. Yang pertama ada arus inersial. Gerakan arus ini hanya dipengaruhi oleh gaya Coriolis saja. Nah, pada kasus ini kita hanya meninjau suku 1 dan suku 3 dari persamaan ini. Nah, di sini percepatan timbul akibat dari adanya pengaruh gaya Coriolis dan arus yang timbul disebut arus inersial. Arus inersial ini dapat timbul akibat angin yang bertiup di atas permukaan laut dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama untuk kemudian angin bisa berhenti begitu. Kemudian arus ini timbul akibat pengaruh angin tidak berhenti bergerak saat angin berhenti bertiup karena dia sudah mempunyai momentum atau inersial dalam gerakannya sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada arus geostropik. Arus geostropik ini terbentuk akibat adanya kesetimbangan antara gaya gradien tekanan dan gaya Coriolis. Suku kedua dari persamaan ini, suku kedua dan suku ketiga di bagian interior laut, di mana pengaruh gaya gesekan ini dapat diabaikan begitu. Kemudian terdapat kesetimbangan antara gaya gradien tekanan dan gaya Coriolis. Nah, kesetimbangan gaya-gaya ini menimbulkan arus yang kecepatannya konstan. Nah, yang disebut arus geostropik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa arus geostropik ini timbul akibat adanya gaya gradien tekanan dalam arah ke horizontal begitu. Kemudian ada arus Ekman. Arus ini timbul akibat adanya kesetimbangan gaya Coriolis dan gaya gesekan. Nah, persamaan. Jadi di sini ada persamaan dari gerak horizontal yang menunjukkan kesetimbangan gaya Coriolis dan gaya gesekan itu adalah di mana arus yang timbul akibat kesetimbangan antara gaya Coriolis dan gaya gesekan itu di dalamnya dianggap bahwa angin berhembus dalam arah utara dengan kecepatan arah yang konstan begitu. Kemudian dalam membangun model Ekman terdapat anggapan-anggapan sebagai berikut. 1. Kedalaman laut yang tak hingga. Kedua,
tidak adanya batas-batas lateral. Yang ketiga, laut homogen. Dan yang keempat, arus dan kecepatan angin yang sangat konstan. Ya. Kemudian selanjutnya ada arus upwelling dan arus downwelling. Nah, di situ kita dapat melihat bahwa dari distribusi kecepatan arus Ekman, maka dapat diperkirakan transport massa air akan bergerak ke arah kanan dan arah kiri. Nah, transport di sini upwelling merupakan fenomena yang berada di daerah pantai maupun daerah lepas pantai, berhubungan langsung dengan daerah divergensi dan konvergensi yang terbentuk oleh transform Ekman. Kemudian di sini kita dapat memaparkan mengenai bahwa transport Ekman dan upwelling dan downwelling ini sangat dipengaruhi oleh arus Ekman ini. Nah, di pesisir pantai, Ekman ini bisa berada di sebelah kiri arah angin, maka transport Ekman itu akan mengarah ke pantai dan terjadi penumpukan massa atau konvergensi di pantai yang menyebabkan turunnya massa air. Kemudian dia akan tertumpuk di dalam massa air bagian dalam. Sebaliknya, bila pantai di sebelah kanan arah angin, maka transport Ekman akan mengakibatkan terjadinya gerakan massa air menjauh dari pantai. Akibatnya terjadilah kekosongan. Nah, begitu. Itu sedikitlah mengenai upwelling dan downwelling. Upwelling itu sendiri terjadi akibat angin siklon yang berperan dalam mengangkat lapisan termoklin, dan sebaliknya downwelling itu terbentuk oleh angin antisiklon yang menekan lapisan termolin, yang gerakan ini disebut Ekman mungkin. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya review pada kesempatan kali ini. Ketika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.